Dengan dikalahkannya Raja Iblis Baran, misi Jinwoo di Demon Castle akhirnya selesai. Dan Jinwoo mendapatkan drop item yang sangat berharga, seperti cincin Demon Monarch, Longsword Demon King, sepasang dagger Demon King, tanduk Raja Iblis Baran, dan item yang sangat Jinwoo cari, yaitu darah murni Raja Iblis. Dengan darah murni Raja Iblis yang didapatkannya, kini item untuk membuat Holy Water of Life akhirnya sudah lengkap. Jinwoo yang sempat sedikit ragu akan hasil racikannya, karena tingkat kesuksesan dalam membuat Holy Water of Life ternyata bergantung dari tingginya statistik intelijen yang ia miliki, akhirnya bisa bernafas lega saat obat untuk menyembuhkan penyakit tidur abadi ibunya itu berhasil dia ciptakan. Jinwoo yang penasaran, apakah obatnya benar-benar manjur atau tidak, jadi tidak sabaran untuk kembali ke dunia nyata. Dan saat itulah tiba-tiba Iron datang sambil membawakan mayat dari sang naga yang dinaiki Baran. Para iblis yang sudah Jinwoo kalahkan memang jiwanya tidak bisa dibangkitkan. Tetapi naga yang dinaiki Baran ternyata bisa dia bangkitkan. Dan naga bayangannya itu pun diberi nama Kaisel. Setelah sistem mengkonfirmasi misinya selesai, Jinwoo pun mendapatkan runestone pertukaran bayangan, bonus statistik 30, dan title baru sebagai Demon Hunter. Dengan memecahkan runestone pertukaran bayangan, kini Jinwoo pun memiliki kemampuan untuk bertukar posisi dengan bayangannya. Jinwoo kemudian langsung berpamitan kepada Esil dan meminta maaf karena tidak bisa mengantarnya pulang. Lalu dengan skill barunya, dalam sekejap mata Jinwoo sudah sampai di kompleks apartemennya. Kemudian Jinwoo pun memanggil Kaisel dan terbang di atas kota Seoul. Sementara itu di gedung asosiasi pengawasan, Wo Jingjul terlihat sedang menjelaskan tentang rencana penyerbuan ke Pulau Jeju kepada Pak Go. Dari apa yang dia sampaikan, para monster semut kecuali para pengawal ratu memang meninggalkan sarangnya saat 3 kali percobaan raid ke Pulau Jeju yang sebelumnya. Masalahnya, mereka bisa saja kembali sewaktu-waktu. Maka dari itu, para hunter dari Jepang akan menggunakan sinyal pengganggu untuk menghalangi komunikasi antar monster semut. Namun saat itu Pak Go tiba-tiba tersentak saat merasakan pancaran energi sihir yang sangat kuat. Begitu juga dengan Pak Baik dan mantan hunter Min Byung-gu yang sedang minum-minum santu di sebuah kedai. Mantan hunter rank S Min Byung-gu ternyata adalah seorang healer. Dia adalah hunter rank S satu-satunya yang bisa pensiun tanpa mengalami cedera. Hunter Min pun mengira Pak Baik mengajaknya bertemu karena ingin membujuknya agar mau ikut dalam misi raid ke Pulau Jeju. Makanya sebelum Pak Baik mengajaknya, dia pun langsung berkata kalau dirinya tidak akan ikut. Namun Pak Baik berkata bukan itu tujuan dia mengajaknya bertemu. Pak Baik hanya merasa kalau tidak sekarang, entah kapan lagi mereka bisa bertemu. Hunter Min pun kemudian bercerita, meskipun banyak sekali serikat yang menawarinya bergabung dengan penawaran yang menggiurkan, termasuk serikat hunter milik ayahnya Jinho, dia lebih memilih untuk menjadi pegawai negeri biasa. Karena menurutnya, tempat yang selalu berhubungan dengan nyawa melayang bukanlah tempat yang cocok baginya. Pak Baik pun kemudian merenung, dan berpikir mungkin pemikiran orang normal memang seperti itu. Sementara pemikiran seorang hunter seperti dirinya lah yang sebenarnya tidak normal. Sementara itu di rumah sakit, Jinwoo terlihat sudah sampai di kamar ibunya. Meski awalnya sempat ragu, tetapi pada akhirnya Jinwoo memutuskan untuk meminumkan Holy Water of Life kepada ibunya. Dan setelah 4 tahun tak sadarkan diri, berkat Holy Water of Life, ibunya Jinwoo kini akhirnya terbangun kembali. Para dokter di rumah sakit pun langsung geger, begitu mengetahui kalau ibunya Jinwoo sudah terbangun dari penyakit tidur abadinya. Karena ini adalah kejadian yang sangat langka, seorang dokter senior awalnya tidak mengizinkan pasiennya itu untuk pulang begitu saja. Namun begitu mengetahui kalau walinya adalah hunter rank S Sung Ji-woo, si dokter senior itu langsung memperbolehkannya. Karena kini ibunya sudah kembali sadar, Jinwoo merasa seperti semua tugasnya sudah selesai. Sehingga ia ingin beristirahat sejenak. Tapi begitu dia mengaktifkan kembali handphonenya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari Pak Go yang ingin mengajaknya untuk berbincang-bincang dengan serius. Ternyata, Pak Go ingin mengajak Jinwoo untuk ikut dalam penyerbuan ke Pulau Jeju yang akan dilakukan 4 hari lagi. Biasanya, Jinwoo pasti akan langsung menyetujuinya. Karena di tempat seperti itu pasti banyak sekali monster dengan rank yang tinggi. Tapi saat teringat kembali dengan ibunya yang baru saja terbangun, ia jadi merasa untuk enggan meninggalkannya. Namun saat akan menolak ajakan dari Pak Go, Jinwoo tiba-tiba saja merasakan energi sihir yang sangat kuat. Pak Go yang tahu kalau Jinwoo pasti penasaran, kemudian memberitahunya kalau saat ini, para hunter rank S dari Korea sedang berlatih bersama Goto Ryuji dan hunter rank S lainnya dari Jepang di gedung pusat pelatihan. Sementara itu di pusat pelatihan, terlihat Pak Baik yang sedang melakukan latih tanding melawan seorang hunter yang biasa dipanggil Master Ma. Saat Jinwoo dan Pak Go datang, posisi Pak Baik terlihat sedikit terdesak. Namun Choi Jong Il yang tiba-tiba muncul di belakang mereka mengatakan, jika Pak Baik menggunakan kekuatan penuhnya, Master Ma mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menang. Master Ma yang sedang mereka bicarakan itu adalah Ma Dong-wook, ketua dari Serikat Hunter Fame, yang merupakan satu dari 5 serikat hunter terkuat di Korea yang berada di wilayah Honam. Menurut penjelasan dari Pak Choi, Pak Baik mungkin tidak ingin
ingin memperlihatkan kekuatan aslinya saat banyak orang yang sedang menonton. Karena konon, dia punya kemampuan untuk bertransformasi menjadi seekor monster. Pak Choi kemudian memperkenalkan para hunter dari Jepang yang terlihat sedang berkumpul di sisi pinggir arena. Dan berikut adalah nama-nama hunter es dari Jepang tersebut. Ken Tanaka, Mari Ishida, Ipei Izawa, Atsushi Kamamoto, Minaru Hoshino, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan Ryuji Goto sebagai ketuanya. Karena bisa menyembunyikan hawa keberadaannya, Ryuji Goto jadi begitu yakin kalau Jinwoo pasti adalah tipe hunter assassin yang cukup hebat. Namun Hanekawa berkata bahwa sudah dikonfirmasi kalau Jinwoo adalah tipe hunter mage. Di sisi lain, Lim Taegyu, ketua Serikat Reaper yang sedang bersama Hunter Cha, masih terlihat kesal dengan Jinwoo gara-gara masalah Lim In Sung. Sementara Kei yang melihat Hunter Cha juga memiliki hidung yang sangat sensitif seperti dirinya, ingin mengajaknya mengobrol. Tapi ia bingung karena ia tidak bisa berbahasa Korea. Melihat Pak Baek dan Master Ma yang sedang melakukan latih tanding, Hanekawa bilang kalau kekuatan Hunter rank S dari Korea terlihat standar-standar saja. Tapi berbeda dengan pendapat Ryuji Goto. Karena menurut pengamatannya, Hunter Cha dan Pak Go berada di level yang berbeda. Dan di saat itulah, Ketua Serikat Knight yang bernama Pak Jongso yang bisa sedikit berbahasa Jepang merasa tersinggung dengan perkataan Hanekawa. Karena sama-sama keras kepala, akhirnya Hanekawa pun menantang Pak Jongso untuk berduel sebagai sesama Hunter rank A. Pak Jongso pun setuju, tetapi dengan syarat siapapun yang berhasil memegang pergelangan tangan lawannya duluan dialah pemenangnya. Lalu pertarungan antara Hanekawa versus Pak Jongso pun berlangsung cukup sengit. Satu tendangan dari Pak Jongso akhirnya bisa mengenai pergelangan tangan Hanekawa. Namun momen badasnya itu segera berubah menjadi momen yang sangat memalukan. Karena celana yang ia gunakan robek di bagian selangkangannya. Memanfaatkan momen tersebut, Hanekawa mencoba untuk menyerangnya. Tetapi kali ini Pak Jongso dengan mudah bisa menangkap tangannya. Pak Jongso pun berkata, pertarungan antar hunter di Korea itu sudah biasa. Sehingga untuk seorang hunter yang hanya pernah melawan monster di dalam dungeon seperti Hanekawa, jelas kalah pengalaman darinya. Melihat pertarungan antara Pak Jongso dan Hanekawa yang terlihat cukup seru, kemudian Ryuji Goto pun memiliki sebuah ide, yaitu untuk melakukan latih tanding antar hunter rank S dari Jepang versus Korea. Pak Go yang sudah turun tangan ke arena bersama dengan Jinwoo, kemudian usul agar hunter tipe magi dan tipe healer untuk tidak diikutkan. Sementara Pak Baek ingin agar pertarungannya bukan 1 lawan 1, melainkan pertarungan antar tim, serta siapapun yang bisa menyentuh punggung musuhnya, atau bahkan membuat musuhnya tidak sadar pun akan dianggap sebagai pemenangnya. Baek Yeonho, Ma Dong-wook, Cha Hae-in, dan Lim Tae-kyu akan berpartisipasi untuk tim dari Korea. Sedangkan perwakilan dari Jepang yaitu Kenzo Tanaka, Minoru Hoshina, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Takawa. Pertarungan antar Hunter rank S dari Korea versus Hunter rank S dari Jepang akhirnya dimulai. Ma Dong-wook langsung disambut penuh semangat oleh Kenzo Tanaka yang setipe dengannya. Sementara Lim Tae-kyu langsung diserang oleh Minoru Hoshino yang sepertinya sangat percaya diri dengan kecepatannya. Lim Tae-kyu yang seorang ranger langsung mundur untuk menjaga jarak dan melepaskan skill magic arrow-nya untuk tidak hanya menyerang Hoshino, tetapi juga menyerang anggota tim Jepang lainnya. Di sisi lain, terlihat Pak Baek yang menghadapi Atsushi Kumamoto. Siapa sangka, Atsushi nyaris saja menjatuhkan Pak Baek hanya dengan satu serangan cepatnya. Namun entah apa yang terjadi, dia malah justru menjauh dari Pak Baek. Karena pergerakannya itu, Pak Baek menduga Atsushi adalah tipe hunter yang tidak suka bertarung, mirip seperti Min Byung-gu. Merasa kesal karena dirinya hanya dijadikan alat oleh Ryuji Goto untuk menguji kemampuan anggota serikatnya, Pak Baek pun memutuskan untuk sedikit lebih serius dengan menambahkan sedikit kekuatan transformasi hewan buasnya. Tapi Atsushi yang terlihat ketakutan masih bisa menghindari semua serangannya. Dan di saat yang bersamaan, Ma Dong-wook ternyata sudah berhasil dikalahkan oleh Kenzo Tanaka. Selain Ma Dong-wook, Lim Tae-kyu juga ternyata sudah berhasil dikalahkan oleh Hoshino. Setelah 2 hunter dari Korea dikalahkan, ketiga hunter dari Jepang bersiap untuk mengeroyok Baek Yeonho. Di waktu yang sama, Hunter Cha masih terlihat unggul dari Kanae Tawata. Pergerakannya yang sangat cepat dan susah diprediksi membuat Kanae Tawata akhirnya mengaku kalah setelah punggungnya berhasil disentuh oleh Hunter Cha. Lalu di saat Hunter Cha ingin membantu Baek Yeonho, dia menyadari kalau ada Atsushi yang bersiap menyerangnya dari belakang. Dan tanpa sengaja dia memukul Atsushi hingga membuat hidung Atsushi berdarah. Tapi bukannya mengaku kalah, Hunter yang ternyata juga baru mengalami kebangkitan kedua itu justru terlihat sangat marah. Menurut para Hunter dari Jepang, ketika Atsushi marah, kepribadiannya berubah menjadi 180 derajat. Bahkan ketika marah, Hunter yang konon pernah menyelesaikan dungeon rank B sendirian itu akan seperti kehilangan akal sehatnya. Dan benar, tanpa pikir panjang dia langsung menyerang Hunter Cha dengan niat membunuh yang sangat intens. Untungnya,
Di waktu yang tepat, Jinwoo langsung turun tangan untuk membantu Cha-hae-in. Lalu begitu melihat gerakan Jinwoo saat menghentikan Hatsushi, Ryuji Goto yang tidak percaya kalau Jinwoo adalah hunter tipe mage, langsung tertantang untuk mengajaknya berduel. Dengan merasakan aura yang dipancarkan oleh Ryuji Goto, Jinwoo juga tertarik untuk berduel dengannya. Karena itu merupakan kesempatan bagus untuk mengetes kuat apa dirinya sekarang setelah menaklukkan Demon Castle. Ryuji yang melihat Jinwoo tersenyum, jadi merasa sedikit tersinggung. Apalagi begitu mendengar dari Hanekawa, kalau Jinwoo hanya mau berduel dengannya, asalkan Ryuji Goto mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mendengar hal itu semakin marahlah si Ryuji Goto. Dia pun berpikir hal itu tidak akan jadi masalah, karena ada healer rank S di dalam timnya, yang nantinya bisa memberi perawatan pada Jinwoo jika ia sampai terluka. Meski lawannya adalah hunter terkuat dari Jepang, para hunter rank S dari Korea sama sekali tidak berniat untuk menghentikan keputusan Jinwoo, karena mereka juga penasaran sekuat apa Jinwoo yang sebenarnya. Dan pertarungan pun langsung dimulai dengan serangan kejutan dari Ryuji Goto yang mengarah ke bagian mata Jinwoo. Jinwoo yang sebenarnya masih belum siap, untung saja punya refleks yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dengan pergerakannya yang sangat cepat itu, Ryuji Goto jadi semakin yakin kalau Jinwoo bukanlah seorang hunter tipe mage. Tujuan Ryuji pun kini berubah dari hanya ingin mengetes kekuatan Jinwoo, jadi ingin mengungkap semua rahasianya. Jinwoo sebenarnya juga sadar kalau kekuatan Ryuji Goto berada di atas level rata-rata hunter rank S lainnya. Namun dengan level kekuatannya yang sekarang, Jinwoo bisa menghindari semua serangan Ryuji dengan mudah. Melihat Jinwoo tersenyum lagi, Ryuji jadi semakin emosi, yang mana hal itu membuat semua hunter yang menyaksikannya jadi mulai khawatir dan merasa perlu untuk segera menghentikannya. Karena tersulut emosi yang meledak-ledak, niat membunuh yang dipancarkan Ryuji jadi semakin intens. Hal itu pun membuat Jinwoo sedikit panik. Apalagi setelah satu serangan cepatnya Ryuji berhasil menggores pipinya. Jinwoo khawatir, niat membunuh yang semakin kuat yang Ryuji pancarkan akan membuat sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memberi Jinwoo quest dadakan seperti saat insiden dengan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik dulu. Maka dari itu, Jinwoo memutuskan untuk berhenti bermain-main dan langsung menangkap ujung jari Ryuji Goto untuk menghentikan serangannya. Karena Jinwoo hanya memegang ujung jarinya dan bukan pergelangan tangannya untuk membuatnya kalah, Ryuji jadi semakin merasa diremehkan. Untungnya, sebelum keduanya nyaris saling membunuh, para hunter yang ada di sana langsung melerai dan menghentikan mereka berdua. Pak Baik dan Hunter Cha berkata, kalau Ryuji Goto adalah orang yang akan memimpin para hunter dari Jepang dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu kepadanya dalam sesi latihan ini, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Maka dari itu, semua sepakat kalau duel antara Sung Ji-woo dan Ryuji Goto harus dihentikan. Setelah situasinya mereda, Ma Dong-wook mendekati Jinwoo dan menawarinya untuk bergabung dengan para hunter tipe petarung yang ada di Serikat Fame jika dia masih belum memutuskan ingin bergabung dengan serikat manapun. Choi Jong-il yang juga masih belum paham situasinya di sana, langsung berteriak sinis kepada Ma Dong-wook dengan mengatakan kalau Jinwoo adalah seorang hunter tipe mage. Dan setelah pertarungan itu, Jinwoo akhirnya sadar, meski mereka semua adalah hunter rank S, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau sudah ditempeli oleh tentara bayangan miliknya, bahkan termasuk Ryuji Goto sendiri. Maka dari itu, Sung Ji-woo kemudian memberitahu Pak Go bagaimana keputusannya terkait penyerbuan ke Pulau Jeju. Sementara itu, kondisi Ryuji Goto terlihat shock dan bercucuran keringat dingin.